Selamat datang di tugas 1.3.A.8 Koneksi antar materi modul 1.3 yang membahas tentang keterkaitan materi antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Keterkaitan antara beberapa modul yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adanya asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Konvergensi, artinya pendidikan itu harus berdasarkan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing. Dalam melakukan prinsip perubahan adalah adanya budi pekerti. Budi pekerti itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. 4, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Modul selanjutnya yaitu 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah itu sendiri. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut sebagai inquiry apresiatif atau IA, menggunakan pendekatan Bagja. Kesimpulan keterkaitan materi antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah bahwa seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menghamba pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berikut ini akan saya jabarkan tentang prakarsa Bagja yang telah saya buat. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mencetak generasi yang berakhlak mulia, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, berwawasan luas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kemanusiaan sesuai profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat adalah tentang apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Tahapan inquiry apresiatif atau disingkat dengan Bagja. Singkatannya adalah B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir, atur eksekusi. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran murid yang berakhlak mulia? Tindakan yang dilakukan, pertama, mencari informasi dari berbagai hal yang bisa menumbuhkan akhlak mulia. 2. Membuat kuesioner tentang pemahaman siswa terkait akhlak mulia. 3. Berkolaborasi dengan teman sejawat, komunitas praktisi, dan murid. 4.
meningkatkan kompetensi dengan belajar mandiri dan belajar bersama rekan guru. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang pertama, tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan akhlak yang mulia pada siswa? Situasi seperti apa yang mendukung perwujudan akhlak mulia pada siswa? Tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari sekolah atau guru yang sudah memberikan layanan pembelajaran yang menumbuhkan akhlak yang mulia, mencari referensi dari berbagai sumber mengenai layanan pembelajaran yang menumbuhkan akhlak yang mulia pada siswa, melakukan perubahan kondisi iklim di lingkungan kelas dan sekolah yang mendukung dengan perencanaan yang mendukung perwujudan akhlak mulia. Tahapan Bagja selanjutnya adalah gali mimpi. Pembelajaran yang bagaimana yang paling mempresentasikan perwujudan akhlak mulia? Apa saja tahapan pembelajaran dan pembiasaan untuk mewujudkan akhlak mulia? Dan bagaimana cara mewujudkan pembiasaan akhlak mulia pada siswa? Tindakan yang dilakukan adalah mencatat apa saja yang diminati murid. Yang kedua, merancang tahapan-tahapan pembiasaan akhlak mulia melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Melakukan refleksi untuk mengukur sejauh mana keefektifan tahapan yang telah dilakukan. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembiasaan akhlak mulia dalam kegiatan pembelajaran? Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses tersebut? Usaha apa yang dapat meningkatkan perwujudan akhlak mulia dalam kegiatan pembelajaran? Dan bagaimana caranya agar murid terus memiliki minat dalam berbuat baik dan berakhlak mulia? Tindakan yang dilakukan: pertama, membuat daftar capaian target yang akan dilakukan. 2. Mencatat setiap progres dalam proses yang dilakukan. 3. Melakukan pembelajaran yang merangsang perwujudan akhlak mulia. 4. Mengkondisikan pembelajaran agar tetap nyaman bagi murid. Tahapan Bagja yang terakhir atau yang kelima adalah atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembiasaan akhlak mulia dalam pembelajaran? Kapan rencana perwujudan akhlak mulia mulai diterapkan? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Dan apa rencana tindak lanjutnya? Tindakan yang dilakukan: pertama, guru, rekan guru, dan kepala sekolah. Yang kedua, membuat rencana dan schedule serta target yang akan dicapai. Yang ketiga, kepala sekolah, rekan sejawat, rekan komunitas praktisi. Yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dalam perwujudan berakhlak mulia bagi peserta didik dalam pembelajaran. Demikianlah tahapan Bagja yang sudah saya buat dan akan saya laksanakan. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.